Nah, waktu itu terlibat narkoba, Ya nongkrong itu gimana pergaulan? Iya, pergaulan dong. Yang matinya overdosis banyak? Gak ada. Yang masih nancep. Mati? Iya. Matinya lagi masih nancep? Masih nancep. Diam gitu? Iya. Kita kasih solusi. Om Arif Didu. Ya akhirnya susah banget jadwalnya. Enggak susah. Syuting agak lain. Enggak susah. Syuting khas kreatif. Susah banget loh. Enggak susah. Jadi gini kan, ada beberapa orang tuh yang kayaknya emang udah refleks aja cek DM, cek gitu kan. Iya. Kalau gue mah enggak. Oh iya, masuk ke request. Kan masuknya ke request kan. Ada Instagram ya. Kalau buat gue jadi sekedar punya gitu maksudnya. Enggak yang kebutuhan tiap hari gue cek gitu ya, maaf jadinya. Ya enggak apa-apa, aman. Tapi kan untungnya akhirnya terlihat gitu ya kan. Wah, kasih solusi nih gitu. Oh, dari dulu dong harusnya berangkat lah gua gitu. Pers nih emangnya. Orang Ciputat ya. Ciputat. Aduh, banyak kita tadi ngobrol di belakang layar yang memang harus dibagikan ke teman-teman ya. Tetangga. Gue tuh di Serwa Indah dulu tuh lahir kecil di situ tuh. Ya, terus banyak kisahnya. Tadi kita ngobrol tentang orang tua, tentang bagaimana cara mendidik anak dan kisah perjalanannya. Bang, gue gak nyangka lu sampai dulunya apa? Nah, kita buat ambil pelajarannya teman-teman nih, jangan dicontoh ya. Narkoba, pil BK kan buat anjing gila kan? Iya. Ini makanya kan kelakuan anak dulu tuh gila, jadi makanya minum itu. Ya mungkin sekarang tuh baru mikir ya. Dulu gue ngapain ya gitu kan? Tapi ya sudah itu pergaulan lah ya, maksudnya jadi. Buat yang belum ya udah jangan, buat yang enggak ya syukur lah, bersyukur. Terus buat orang tua, gue lagi ngebayangin gini, mungkin ya sudahlah itu udah terjadi ya di hidup gue dulu. Ngikut ngobat juga, skip 2 hari nggak tahu ngapain gitu kan. Iya, makanya kalau lagi reuni tuh ketemu temen-temen sekolah, temen SMP tuh kadang suka mereka cerita, terus gue suka gini, bentar dulu deh, itu yang mana ya? Ya lu mapak terus, istilahnya mapak gitu kan. Mapak, iya. Dulu lu kunyah gitu. Lu mapak terus, lu skip 2 hari. Oh iya juga ya. Ya sudah lah, itu udah terjadi. Tapi paling enggak jadi gue, mungkin ada yang bisa gue ambil apa ya. Oh, gue punya anak, jadi gue bisa ngawasin anak gue lebih. Gue gak bilang orang tua gue dulu jelek ngawasin gue ya. Guanya aja yang brengsek lah gitu. Tapi sekarang gue punya anak, gue jadi bisa paling enggak tahulah ini harus gimana. Lu kebayang kan zaman nanti anak-anak gue gede tuh. Kehidupan kayak gimana, yang bahaya-bahaya yang mengancam mereka apa gitu kan nggak tahu. Bang, ini kita bahas cakep banget nih. Artinya lu bisa bagikan cerita seputar dulu kan parah banget, ya kan? Kita ngomong before afternya lah. Dulunya terus kosong sampai akhirnya 2015 dan nggak ada arah tuh, hilang arah dari tahun berapa berarti? dari lulus SMA ya. Lulus SMA sampai 2015 tuh ngapain hidupnya gitu loh? Iya, lu aneh gua. Iya kan? Nah, sampai akhirnya orang memandang seorang Om Arif Didu ini kan, wow, sekarang udah, enggak dong, enggak gitu, jangan, enggak biasa. Iya kan, aja. maksudnya kan udah namanya udah acting iya kan, terus juga bareng sama bapak-bapak apa namanya? Bapak-bapak emang gitu. Iya, gue nontonin juga tuh. Nah, artinya melihat sekarang nih kan orang kan gampang aja langsung asumsi kan, udah enak hidupnya nih. Iya, itu yang menyedihkan. Enggak sedih sih mas gue. Kadang jadi gimana ya, ketika ketemu orang, lu sih sekarang enak hidup lu gitu. Ya alhamdulillah lah, gue anggap sebagai doa gitu kan. Tapi kan orang-orang nggak ngelihat prosesnya gitu. Kadang orang kan gini, ini yang suka sebel gitu ketika kita ngomong tentang sesuatu, orang kadang ngelihat orangnya. Wah, Arif Didu ngomong, iya dia mah enak sekarang ngomong gini. Kayak contoh misal gue ngasih tau temen gue, udah bro bikin gini-gini segala macam ini, bla 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 gitu. Lu mah enak ngomong lu sekarang, lu posisi lu udah di sini. Lah gimana gue bilang? Gue juga pernah di posisi lu. Makanya gue ngingetin gitu loh. Nah kan gue. Iya. Orang kayak suka nggak terima, suka pakai alasan bahasanya. Lu mah enak sekarang udah di sini, bisa ngomong lu. Lah. Berarti gue nggak boleh ngomong gitu, gimana sih? Iya. Misalnya ada orang curhat ya. Duh, buat nambah pemasukan gimana ya? Ya udah, apa lu bisa apa gitu kan? Bikin sesuatu, bikin. Nggak bisa, ya jual yang orang bikin kan, gitu ya. Gini ya, terus masarin nih, ya pasarin. Sekarang digital enak banget, sosmed Ya lu enak sekarang udah di situ, followers lu banyak.
Lah gimana sih malah jadi gue yang diomelin. Tadi dia yang nanya. Nah, gue jadi orang kadang suka lupa gitu bahwa gue juga pernah susah gitu. Tadi Bang Arif ngomong gini, ibaratnya gini, coba deh lu ada waktu luang nggak? Ini gue ceritain deh dulunya gue kayak gimana gitu. Iya. Dia bilang begitu. Gue mau sampai. Iya. Ayo sini ngobrol deh. Lu mau nggak dengerin? Kalau lu emang mau, ayo. Gue ceritain nih dulu gue gimana gitu. Sekalian aja kita ceritain di sini, Bang. Iya, maksudnya tentang solusi ya, sesuai dengan nama program ya. Solusi buat mereka-mereka yang sekarang hilang arah atau ngerasa bahwa kaum mendang-mending kan juga banyak tuh. Lu mah enak, gue mau begini, lu mah begitu dan seterusnya. Nah, sehingga jangan pas sampai di titik sekarang nih udah jadi, tapi prosesnya sehingga teman-teman di sini yang lagi nonton juga merasa iya gue nggak sendirian. Oh ternyata gue bisa kok kayak gitu kok kalau gue begini. Itu poin itu yang memang harus lo ceritain tuh Bang. Gitu. Dulu sampai sekarang itu gimana sih jalan? Iya pun nggak ngasih solusi, tapi mas gue gini. Inspiratif kan juga solusi. Iya boleh. Paling nggak gue dengan niatan mau berbagi gitu. Mungkin di perjalanan hidup gue ada yang bisa gini. Oh iya juga ya. Oh bisa gue coba nih gitu. Mungkin begitu. Iya betul. Sampai akhirnya tadi juga ngobrol sebenarnya pas di ruangan gue guys. Terkait lu udah pernah rasain kesepian gak sih? Gue diem, umur lu berapa dir? 35. Jauh masih jauh. Gue diem. Kenapa memang? Terus tiba-tiba langsung nyerempet. Bokap gimana nih? Masih hidup? Nyokap, wah alhamdulillah dua-duanya masih hidup. Baru tuh kita cerita tuh di situ tuh. Ternyata bokap tuh dibalik itu semua yang kayak gimana, aman Pak? Aman. Alhamdulillah. Itu padahal kan pride laki-laki juga kan. Dia sebagai bapak, dia sebagai suami. Kalau ditanya aman. Iya dong, dia nggak mungkin. Iya nih aku nggak mungkin. Menurut gue ya. Oke. Dan salahkah gue? Ya nggak maksud ya, tapi ini sharing aja sih ya. Gue ngamanin mereka tiap bulan secara finansial apa segala macam. Sebenarnya cukup dong harusnya. Iya, kalau maaf ya untuk bilang kalau gue sekarang nih. Itu bukan untuk hal yang dibahas gitu. Lu mau ngasih apa? Gunung emas sekalipun menurut gua nggak akan ada kata cukup. Lu kasih gunung emas ke orang tua lu untuk mereka biayain, nggak akan cukup. Karena bukan itu yang mereka butuh. Tapi ya kehadiran kita toh. Kehadiran kita. Terus gini. Kalau lompat ke depan dulu. Jadi kita itu selamanya akan tetap jadi bayinya mereka. Ini yang gue rasain ya, bahwa pada akhirnya gue ngelihat orang tua tuh ada satu perasaan entah apa bilangnya, takut atau khawatir ya, ketika dia ngerasa bahwa anak-anaknya udah nggak butuh dia lagi. Ngebayang nggak sih lu bahwa kita tuh dulu di perutnya mereka tuh kan, mereka perut ibu 9 bulan 10 hari, gumblang dulu kemana dibawa ini lahir bertaruh nyawa gitu. Terus dari kita merah sampai kita di titik dimana kita ngerasa gua udah mampu gitu, kan ibu yang ngerawat kita. Kita sakit tengah malam, kita juga kadang pernah lah pasti kita sakit demam gitu, kita nggak sadar bahwa ibu kita tuh begadang nemenin. Iya dong. Kita taunya besok udah enak aja. Gitu kan. Nah, segitu lamanya ibu kita itu diposisikan bahwa ini anak akan hidup karena aku yang ngerawat, aku yang nemenin, aku yang jagain. Terus dia nemu momen anaknya ngerasa udah mampu, terus dia akan gini kan, terus apakah tugas aku selesai? Apakah aku udah gak dibutuhin lagi? Itu yang mesti dipikirin ke orang tua kita. Jadi sehebat apapun kita, menurut gua ya, maaf nih, lu udah di posisi apapun lu gitu, kalau orang tua lu masih ada, lu masih butuh orang tua lu, udah titik. Bikin kondisinya kayak gitu, lu tetap butuh orang tua lu, titik. Karena itu salah satu cara bahagian mereka. Lu datang, gue ada yang suka gitu tuh ke rumah ibu gitu ya, bawa keluarga gue. Ibu gue diem-diem bikinin minuman kesukaan gue. Mungkin gak bermaksud nyinggung istri gue ya gitu deh. Nih minum kamu. Oh iya. Gak ke minum sama gue, dia akan ingat itu minum kamu. Oh iya. Ini kenapa ya gitu kan? Kenapa ya? Terus gue minum, dia dengan senangnya. Kadang dia nelpon
gua untuk nanya cucunya. Ternyata itu alasan. Kok? Jadi gini, tough-toughnya lu, sekuat-kuatnya lu pasti ada momen lagi down. Iya. Dan ibu lu tuh pasti tahu. Segitu kan ikatan batin antara kita sama ibu. Dia kadang suka nelpon nanya cucunya. Awalnya nanya cucu aku gimana, lagi ngapain ya? Ini sehat nggak ini. Ntar ujungnya ke gue. Kamu gimana? Coba. Kambing hitam dulu cucu. Iya. Nanya cucu gimana? Nanti akan nanya ke kita. Itu salah satu bukti bahwa kita tetap selamanya akan tetap jadi bayinya mereka. Coba dilakuin ini deh. Saran aja, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Datang ke ibu lu. Terus lu ngeluh deh. Nih aku, ya Allah ini kenapa ya? Lu lihat air mukanya dia. Dia khawatir, dia takut. Tapi ada satu air muka dia yang lu akan lihat. Bahagia dia. Bukan karena ngeliat anaknya sakit ya, enggak. Aku masih dibutuhin. Serius, gue ada cerita nih, temen gue gitu. Punya hubungan gak terlalu gimana, bukan gak baik ya. Sibuk lah. Dalih-dalih anak-anak kan, termasuk gue dulu tuh sibuk gitu. Ini nelpon orang tua, ya boro-boro datang nelpon aja kadang nggak sempet karena sibuk gitu. Akhirnya lah dia mencoba membangun ulang hubungannya dengan orang tuanya, ngajak jalan segala macam, ngajak makan, cari makanan kesukaan mereka segala macam. Udah nih cerita sama gue, gimana men kemarin berantem gue sama ibu gue, malah berantem diajak makan. Kenapa berantem, salah pilih tempat? Enggak. Orang tempat makan dia yang pilih. Terus berantem kenapa? Pas gue mau bayar, dia bilang. Dia ngotot, dia mau bayar ibu gue. Gue kan bilang, aku yang bayar nih. Kan aku udah kerja, aku udah punya duit, aku udah bisa bayarin. Dia marah loh. Tahu gak ternyata kenapa? Marahnya kenapa? Nah ibunya ngerasa, ya Tuhan ini anak gue udah mandiri, udah mampu, udah punya duit, bisa bayarin gue. Berarti dia udah gak butuh gue lagi. Ternyata itu. Jadi sesekali boleh lalu bikin ke ibu lu, mah makannya di mana? Tapi bayarin dong. Lu coba deh. Ibu lu seneng pasti. Ngerti gue. Nangkep gak? Karena ini bayi gue. Iya. Jadi ya gue tuh lagi ngomong elu nih. Iya. Mau sampai kapan lu bayi tetep bayi gua? Iya. Lu udah punya istri gitu. Lu udah punya suami. Ya lu tetep bayi gua. Lu suami atau istri lu itu ketemu gede. Iya. Dari yang merah. Kan ibu gitu. Apa di? Makanya ini juga buat misalnya ini agak-agak melenceng. Ada pasangan yang ngelihat mertuanya tuh lagi merhatiin anaknya, biarin aja, kasih momen itu sesekali nggak apa-apa. Tapi kadang mertua sama istri kan cemburu juga tuh. Ya karena itu. Lu nggak kenapa? Kenapa sih? Ibu mertua sama mantu perempuan. Iya lagi sering lagi. Ya ibu mertua sama ibu mertua ke mantu perempuan akan gini kan. Lu enak dapat anak gua udah gede. Terus sekarang lu ngatur-ngatur anak gua. Iya lagi. Terus gue ya. Yang darah dagingnya ini gua nih nggak boleh komen sedikit pun. Ngomong dikit dibilang intervensi. Yang tahu tentang anak ini suami lu itu ya gua. Nangkep gak? Iya, tapi nggak apa-apa sih, kasih momen aja juga nggak apa-apa. Momen ibu anak tuh kasih aja lah, ya. Ya memang sih ada yang kadang over gitu. Ya kan bisa diobrolin. Nah ya memang yang over kayak gitu tuh kadang jadinya gesekan. Iya, gesekan. Gimana dong? Diobrolin dah, ke segala sesuatu diobrolin. Lu diemin, lu malah merepet ke luar. Selesai kan masalahnya? Kan enggak. Obrolin aja, Mas, sorry nih. Iya aku seneng aja diperhatiin. Cuma aku bisa lah diobrolin, bisa lah menurut gua. Obrolin dengan baik. Itu kan bentuk respect ke orang tua juga. Wah gila. Dengan niatan baik kan pasti orang tua juga kan, oh iya anakku juga mau berusaha mandiri lah. Masa iya gue mau intervensi melulu? Jangan. Kan gitu akhirnya. Iya karena gak ada obrolan, makanya dia masuk. Persis. tuh. Ditambah gini, gak ada obrolan, satu. Kedua, ibu ngerasa gini, ya lu udah ngambil anak gua, sekarang gua kasih tau gak mau, kan gitu. Iya. Jadi ya begitulah, gak ketemu lah. Tapi narasi kayak lu mah enak, ketemunya udah gede. Iya bener. Lah, lu ketemu waktu anak gua udah pakai kolor nomor 36 misalnya. Gua kan dari kolor kecil, istilahnya kan gitu. Iya. Gila nih baru mulai nih. Tahan dulu nih. Ini banyak kisah-kisahnya. Apalagi tadi gua banyak lah ngobrol lah seputar ke anak belum lagi.
Bang Arif Didu nih cakep nih cara ngedidik anaknya. Lu mau tahu nggak triknya kayak gimana nanti pastikan nonton sampai akhir nih. Asik bang. Kita ngebahas Ciputat yuk. Ya, gue mau tahu biar kawan-kawan nih jadinya ikut membersamai dalam hal Ciputat, ternyata gue sekarang lagi kosong nih. Ternyata gue bisa jadi loh. Karena mereka biasanya hopeless. Biasanya kosong, ya udah memang udah takdir. Oh, ada tuh yang nyikapin kayak gitu karena iya memang udah jalannya Allah begini. Nah sehingga ya udah memang begini. Padahal kita kan disuruh untuk ikhtiar misalnya dan seterusnya. Dari SMA sampai 2015 ada apa nih dari seorang Arif Didu nih? Enggak. Gue pengen belajar dong. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dong? Ambil hikmahnya dong. Iya dong. Biar nggak ngalamin hal yang sama mungkin kali ya. Jangan dicontoh, jangan akhirnya lo jadi useless dan gak ada gunanya buat bangsa gitu ya. Kalau balik tadi yang masalah ada orang ngerasa kosong segala macam. Yang gue pahami sekarang adalah takdir nggak akan jadi takdir ketika lu nggak bikin apa-apa. Menurut gue kayak yang diem aja. Ini emang udah takdir gue. Ini emang gue harus nerima. Enggak men, kalau lu duduk diem aja nerima enggak. Lu harus keluar dulu ikhtiar terus semampu lu sampai lu mentok, sampai lu emang ngerasa udah nggak bisa. Ya udah itu takdir menurut gue. Tapi nggak ada sih menurut gue yang ketemu mentok tuh nggak ada menurut gue. Karena ya gue tuh pernah di momen yang kayak udah masa bodoh lah. Yang penting gue nggak ngerugin orang, jalanin lah. Gue coba berusaha jualan nasi bakar, ayam bakar keliling, naik motor, bawa box. Gue pernah. Terus? Gue pernah masang, kalau kalian tahu tuh ada mobil box tuh yang gede-gede tuh yang buat kirim barang. Kan kiri kanan suka ada iklan-iklan sampo. Gue pernah nempel-nempelin gitu jam 3 pagi di Dan Mogot tuh di pool truk. Pernah gue bikin kayu palet yang buat forklift itu pernah gue. Oh makanya sekarang main kayu ya? Makanya main kayu. Menurut gue ya udah lakuin aja. Apa yang lu takutin? Mati nggak makan? Ya lu cari. Lu harus makan. Lu gitu aja. Berarti lu masih waras. Lu takut mati karena lu nggak makan? Ya lu cari untuk makan. Udah gitu kan. Bergerak aja terus. Karena pada akhirnya gue jadinya harus bersyukur. Gue dikasih kondisi yang kemarin-kemarin itu, kondisi the power of kepepet itu harusnya semua, menurut gue semua orang yang dikasih posisi kepepet harus bersyukur. Tapi tetap harus positif ya, karena di situ biasanya kita jadi kreatif gitu untuk mikir ini. Oh udah gitu motivasi ada dong kan. Bayangin lu lagi punya duit banyak deh, kan lu akan agak kendor kan, santai aja kan gitu. Tuhan kasih kondisi kita tuh semua ada maksud kalau menurut gua. Oke. Nah, waktu itu terlibat narkoba, nongkrong itu gimana pergaulan? Iya, pergaulan dong. Makanya kan milih temen itu juga perlu gitu, skill milih temen. Oke. Menurut gua nggak bilang teman-teman gua yang kemarin tuh yang brengsek itu ya brengsek, enggak lah. Total itu, negatif misalnya. Enggak lah. Itu udah bagian dari hidup gua. Gue juga bersyukur ketemu mereka. Karena di balik bahwa ada sisi gelapnya, ya tetap ada lah. Semua manusia itu tetap ada sisi positifnya ada. Ciputat, ya, Pamulang, itu kan banyak yang overdosis narkoba dulu kan. Banyak. Temen gue yang lewat banyak, yang matinya overdosis banyak. Ada. Yang masih nancep. Mati? Iya. Matinya lagi masih nancep. Masih nancep. Diam gitu. Iya. Jarum suntik. Jarum suntik. Bukan jarum jam dong, kalau jarum jam. Bukan. Bukan. Mati nih, tik tik tik. Ada cara jamnya. Bukan. Ada, maksudnya ya gitu. Ciputat ngeri banget. Ada apa sih dulu kisahnya? Apa tuh? Gimana sih? Jadi gini, gue dari SMA lah ya. Bokap gue pegawai negeri. Alhamdulillah, gue sekarang bersyukur punya ayah dia gitu lah. Selempeng-lempengnya tuh orang. Baiklah ke kami, ke keluarga kami gitu, di kerjaannya gitu, di lingkungan dia gue banyak yang suka. Tiba-tiba dia pensiun dini lah gitu, karena dia ngerasa udah cukup lah gue kerja begini nih, lingkungan kerja gue nggak support gue untuk jadi kerja yang benar gitu, untuk kerja bersih gitu lah. Cuma nggak ngomong ke keluarga. Nggak ngomong, tiba-tiba pensiun dini. Tiba-tiba pulang bawa surat pensiun dini. Lah anak istrinya gimana? Nah makanya. Nah gue yang gue dapetin
perasaan yang gue punya waktu itu adalah gue marah. Lah terus sekolah gue gimana nih? Gue waktu itu kelas 2 tuh SMA. Sekolah gue gimana nih? Gitu kan. Gak ada yang bayar. Gak ada. Iyalah kan bokap gue pensiun. Gimana sih pensiunan? Gitu. Ya sudah. Ngaco tuh gue mulai tuh. Sekolah ya berangkat. Di kelas ya mabok gitu. Mabok udah gitu aja. Mabok di kelas gue. Sampai dipanggil guru kan, lu ngapain sih? Gue cerita dong. Ya ini gue ngapain sekolah. Orang ntar gue lulus sekolah SMA gue gak tahu mau ngapain. Untungnya guru gue bijak lah ngomong gitu. Emang kamu tahu nih dari sekian teman-teman kamu ini siapa yang sukses, siapa yang enggak, ini kamu tahu? Enggak lah Bu. Ya sudah. Kamu juga gak tahu kamu akan jadi apa kan? Iya Bu. Ya udah jalanin aja dulu. Ngapain kamu yang tentuin kamu nanti jadinya akan apa sih? Oh enggak kuliah ntar gue jadi sengsara hidup gue. Jangan lu yang nentuin. Keren. Tapi yang nentuin adalah usaha yang lu ambil. Udah tuh gue agak berubah tuh. Iya deh, ngabisin sisa SMA gue. Akhirnya lulus. Mulai tuh lulus SMA, teman-teman gue yang lain pada kuliah. Nah ini ada cerita agak menarik di sini. Teman-teman gue kuliah semua, terus gue sibuk nyari kerja. Awalnya di McD Sarinah. Pernah tuh gue tuh, ya Allah, makanya gue kalau ngeliat waiter di McD di fast food restoran segala macam, gue suka, ya Allah, gue tahu capeknya mereka nih gimana gitu. Makanya ya gimana lu 7 jam nggak duduk, lu gila kan kerja. Ngepel gitu, ngepel. Sana kotor, ngepel lagi. Kadang di dapur masak gitu. Kerja di McD. Akhirnya pindah-pindah tuh gue, serabutan. Kerja di kantoran pernah. Sebagai? Iya, tenaga administrasi lah apa gitu kan. Kerja, cuma akhirnya ternyata memang bukan gue kali ya kerja di belakang meja. Dan lagi juga maaf, bukan ngecilin rezeki yang gue dapet waktu itu. Cuma dengan ijazah lulusan SMA, ya berapa sih gaji yang lo terima gitu. Tahun 93, gaji lu 150.000. Ya Allah. Lu mah gak ngalamin ya angka itu sebelum Krisman tuh 150.000 yang udah di atas tanggal 20 mulai deg-degan nih, nyampe gak duitnya buat ongkos, sekedar ongkos gitu. Berarti ya maaf ya, lumayan ribut juga dong sama bokap. Karena pilihan bokap pensiun dini dan sementara anaknya jadi terlantar. Gue gak ngerasa ditelantarin sih ya. Tapi ribut? Enggak ribut. Gue orangnya kan gitu. Nyebutnya apa sih? Kayak ngindar tuh. Ya sudahlah gitu. Jadi gue kalau di rumah tuh kadang ngeliat ada bokap ya. Ya udah gue nongkrong lah. Gitu. Kadang kalau nggak malas sama dia, cuma iya gue suka kecewa. Iya kecewa sama, bukan marah sama dia banget ya, cuma maksudnya aduh ntar kalau ketemu dia mesti ngobrol apa gitu. Aduh. Jadi kadang ngindar. Ditambah di saat itu ya kerja keluar masuk aja kerja tuh. Padahal dikasih gampang gue pindah. Bosan, pindah ke sana. Gitu. Temen-temen gue yang lain lihat gini, lu kok enak ya kerja lu bisa keluar. Yang lu lihat enak, tapi kan gajinya gitu. Dasar gue karena gajinya kecil, jadi gue pindah. Pada akhirnya gue bosan, udahlah, nyangkut di komplek. Ya itu gue ada pernah 6 tahun tuh blank, hidup gue gelap. Di komplek itu pindahan dari? Bukan, maksud gue nyangkut tuh maksudnya pindahan nih berarti? Enggak nyangkut gini. Sebelumnya kan nyari kerja gitu, masih semangat gitu. Sampai akhirnya udahlah bodoh. Udah akhirnya gue nongkrong aja gitu di rumah. Kosong, enggak ngapa-ngapain. 6 tahun gue enggak ngapa-ngapain. 6 tahun cuma kayak di apa sih, gang. Iya. Di tempat kerjanya apa? Begadang. Pulang pagi-pagi tidur kan. Terbangun tuh sore tuh. Beberes siap-siap. Jam 7 jam 8 siap-siap keluar ke tongkrongan lagi. Gitu terus. Lah duitnya? Maksudnya ya, pendapatan? Ada dermawan kan, ada kawan-kawan yang udah kerja, yang udah berduit. Dia paling nyari. Dan sialnya paling nyari buat nyari mabokan doang, nyari rokok, nyari mabok. Mabokan itu apa? Iya apapun. Ya lu mau cimeng lu mau minum. Gila ya? Cuma buat nyari mabokan doang. Iya, nongkrong cuma ketemu temen, hai. Akhirnya malam itu pulang tidur pagi gitu kan. Sore gitu lagi. Pernah gue momen itu. Jadi mau kondo ya? Mau kondo. Modal kondisi doang. Ya kondisinya begitu, yang ada ya udah. Iya. Gitu. Maksudnya ya memang enggak modal apa-apa. Cuma ya keluar berharap enggak ngutang lagi ke warung buat rokok gitu doang. Berharap temen datang beliin rokok gitu aja.
Ih, ngeri ya. Lah begitu dah tahu tentang kayak seperti itu kan mungkin bentuk dari rasa ya kecewa lah ya. Tadi kan misalnya anggaplah bahasa kasarnya kesel sama bokap. Pernah nyari tahu nggak? Kok bisa-bisanya maksudnya kita nih langsung berasumsi tapi sementara bokap tuh punya pilihan lain untuk pensiun dini, ya nyatanya ujung-ujungnya jangan-jangan nyesel nih begitu tahu alasan bokap gitu loh. Belum. Di momen itu belum lah ya. Oh, oke. Masih umur berapa sih gua lulus SMA tuh sampai di 19 sampai 25 lah, 20-an lah. Itu masih yang kayak paling bener aja kan pikiran kita tuh. Pikiran gua. Pokoknya gua yang benar, lo gitu kan. Bahkan tega gitu ke bokap, gua yang wah, ngapain sih? Gue gimana? Kacau loh. Iya sebatas itulah kalau mau ngomong, mau dihalusin ya. Jadi tapi pada akhirnya seiring nambah umur di titik ini gue udah yang gini. Astaga, dulu gue sebodoh itu ya. Bukannya bersyukur bokap gue berhenti, dia belain pride-nya dia belain bahwa dia harus jadi manusia baik. Kenapa? Ya kan dia berhenti karena waktu itu Mama ya lingkungan kerjanya itu banyak yang korup. Oh. Tiap hari dia suruh tanda tangan belangko kosong, kan gila. Oh gitu. Lah iya, gue kan akhirnya tahu. Tapi di momen ketika dia berhenti itu kan gue masih tolol ya. Jadi akhirnya gue sekarang bilang gue tuh lagi tolol. Gue yang ini, ngapain berhenti? Gue gimana? Ya saya udah nggak bisa ini. Lingkungan saya begini, tiap hari tanda tangan belangko kosong. Terus mereka tinggal ngisi angkanya. Gila, korupsi. Dulu kan gue nggak, apaan sih gitu. Tapi sekarang gue, ya ampun harusnya gue bersyukur dong waktu itu punya bokap kayak gitu. Berhenti dia. Berhenti dan bersyukurnya adalah dipastikan uangnya masuk buat darah daging anak istrinya. Halal. Nah, iya. Itu ini buat para orang tua nih atau mungkin anak-anak ya yang melihat bahwa orang tuanya mungkin gampang atau mungkin resign atau mungkin berhenti dari sesuatu kerjaan apa segala macam, jangan langsung dihakimi dan diasumsikan. Diajak ngobrol Ternyata memang perilaku haram nggak mau disentuh sama bokap nih. Alhamdulillah. Tanda tangan belangko kosong diisi aja. Tiap hari ya? Harta bokap gue tuh cuma Suzuki A100 plat merah motor tuh. Wah. Dang yang suaranya gitu. Aduh, tapi gue kalau ke kantor bokap gue, itu mobilnya bagus-bagus. Gue ingat momen ini gini. Pak, kapan kita punya mobil tuh? Temen-temennya punya mobil semua. Kamu mau saya beliin pakai duit haram? Kalau saya sih nggak mau, kata bokap gue gitu. Gue mana nyampe sih gue dulu. Apaan sih? Gitu. Sampai akhirnya jatah bangku untuk, kan biasanya keluarga tuh bisa dikasih kemudahan untuk masuk ya kan. Dulu dibuang ya? Dibuang. Gue gini. Jadi begitu akhirnya gue nggak kuliah karena lo pensiun dini. Ya udah, masukin gue di sana. Lo ada jatah kan? Nggak ada, saya buang. Anak saya nggak boleh di sana. Kecuali kamu mau gila sekalian. Coba bahasanya bokap gue gitu. Makin marah dong gue. Gimana? Waktu itu ya. Sekarang gue gini. Alhamdulillah gitu. Gue yakin sih gue gak sekuat bokap gue tuh waktu itu gitu kan. Gue pasti ikut gila. Iya dong, duit gampang nyarinya. Dulu ada cerita dulu ya, gak tahu kalau peraturan sekarang, mohon maaf koreksi kalau saya salah. Nyokap tuh di Bank Indonesia. Oke. Di BI juga tahu tuh tentang mungkin keluarga apa segala macam ya. Tapi di sini sih mau cerita tentang yang kepositifan ya, dalam artian gue nggak ambil bang karena memang bukan di bidang ekonomi gitu-gitu. Kita mikirnya aduh udah ngejelimet. Lu taunya ngebelanjainnya aja ya? Iya. Kan ekonomi, aduh ngeribet deh. Nyokap sempat ngasih tahu ya kalau mama mau nih bisa di ini bang gitu. Apa namanya? Ada jalur, ada jatah. Jatah macam gitulah ya. Ini nggak tahu kalau yang peraturan sekarang, mohon maaf ya. Dulu waktu pas zamannya Pak Sahril Sabirin, Ibu Miranda Saleh Sabirin, Agus Martowardoyo, dan kawan-kawan tuh masih sempat tuh gubernurnya BI. Tahu cerita itulah, nggak tahu kalau yang peraturan sekarang. Maksudnya itu kan jatahnya kan ini maksudnya. Iya. Nggak diambil. Nggak dibuang sama dia. Kalau itu ya BI, gua kan karena memang nggak mau ekonomi aja pusing gitu. Iya. Lu nggak misal lu ambil deh tapi jangan ngurusin duitnya, ngurusin apa gitu di situ. Oh gitu. Iya juga ya. Nggak kepikir juga ya. Iya, nyokap waktu itu mikirnya kayak ayo udahlah daripada ntar diri berat kasihan juga. Ya udah akhirnya gue jadinya ke komunikasi apa segala macam. Nggak diambil gitu. Karena dia ngomongin, saya nggak mau anak-anak saya terlibat di lingkungan yang kayak gitu yang saya pernah alamin. Dan menurut saya itu gila gitu. Kecuali lu mau gila, lu ambil itu. Tapi jangan.
Dulu marah, tapi sekarang gue bersyukur. Wah, gue dijagain sama bokap gue berarti kan. Karena kerjaan gue kan nggak ada yang untuk urusan singgungan sama manfaatin kepentingan orang sama gitu. Tapi maaf bang, income keluarga dari mana berarti? Pada akhirnya? Iya. Ya itu kan. Ibu kerja? Enggak. Lah terus? Makanya kan dia pegawai negeri dapat pensiun. Oh pensiunan kan? Ya? Pensiun. Nah ada momen di mana waktu gue ngeliat, makanya gue respect bokap gue. Akhirnya gue penyesalan sekarang pada akhirnya karena dia berhenti. Tapi nggak lantas dia berhenti untuk tanggung jawab sama keluarganya. Dia tetap struggle, tetap perjuangin keluarga. Dia buka warung, dia jualan ini, jualan itu. Pun itu bukan bidangnya dia tuh pegawai. Dia nggak bisa dagang lah istilah menurut gua ya. Jual ke sini ke sono, buka warung ini. Dulu gua nggak ngeh. Pada akhirnya kan gua setelah gua dengan pikiran waras gua gini, astaga. Sejahat itu gue ya sama bokap dulu ya. Masa sebuta itu gue gak ngelihat bahwa bokap tetap memperjuangkan kita. Dia keluar itu kan karena dia gak mau singgungan sama begituan. Dia tiba-tiba kesangkut malah runyam keluarga kita. Bersyukur loh bokap gue gak terlibat di lingkungannya dia. Hingga bawa duit yang gak halal buat ngasih makan keluarganya. Ke rumah. Iya, harusnya gue bersyukur dong. Bokap gue udah berhenti, tapi dia tetap berjuang gitu. Buka warung, gue suka lucu deh tuh. Ada momen di mana emang nggak bisa dagang. Pagi-pagi habis buka warung, ada orang datang ibu-ibu. Pak mau beli mesis? Iya. Ini nih, berapa? Pak, ini berapa pak? Berapa ya? Dia nyebut berapa gitu. Terus ibu-ibunya mukanya, 2 deh. Wah, pagi-pagi ada pelanggan bikin beli. Ternyata salah harganya dan jauh banget terlalu murah. Makanya tuh ibu langsung 2 ya. Ya ampun, ya segitunya. Gue kalau nginget itu ya ampun bokap gue lah lucu banget gitu. Oke. Dan maaf, berarti pas proses yang lagi begajulannya sampai ke meninggalnya itu berapa tahun? Bokap tuh 94 meninggalkannya. 9. Lama juga ya? Udah lama. Berarti kan gue udah tua. Gue 51. Iya. Kebayang kan bokap gue. Tapi kan berarti dari pensiun ke sana kan berarti cuma berapa tahun dong? Iya sih 9. Iya kan 93 tadi ngerasain 150.000 gitu ya. Gue kan lulus SMA itu 91 ya. Iya berarti 3 tahun. 89 90 lah. Iya 4 tahun lah ya. Gitu 4 tahun tuh. Gimana ceritanya tuh bang? Gue pengen tahu apa yang dirasakan Bang Arif Didu terkait 4 tahun tapi nggak digunakan waktunya dengan baik, yang mana malah jadinya mohon maaf ya. Tadi kan abang bilang enggak dong, di 4 tahun itu baik. Bukan yang gesekannya yang akhirnya di 4 tahun itu gue cari kerja kan, akhirnya kerja. Okay. Cuma sama bokap agak ya gimana. Nah itu dia gitu. Tapi kan sesudah yang kosong tuh. Iya. 6 tahun tuh di kita sebelum bahas kosongnya nongkrong dan gak jelas apa segala macam ya. Kan ada yang bilang juga kan katanya meskipun orang tua lo masih hidup, ayo deh lo manfaatin sebaik-baiknya waktu sama dia. Iya. Nah artinya kan itu kan jarak yang deket banget, 4 tahun kan. Gitu, nah 4 tahun itu apa yang dirasakan sama lu nih bang? Ya nggak tahu ya. Apakah sudah berhasilkah menjadi anak? Atau memang ternyata lewat begitu saja yang, ya Allah, ternyata nggak panjang ya. Ternyata gue harusnya begini ya. Yeah. Itu berasa banget dong. Berasa dong. Itu kan singkat banget, makanya itu dia tuh. 4 tahun yang menurut gue. Soalnya kan ada yang bilang gini, sorry bang. Jadi artinya ketika ada diuji atau mungkin merasa bahwa dia hidup sama sekarang orang tuanya yang umurnya udah 80 tahun, tapi dia masih dikasih kesempatan buat masih ganti popok, masih terbaring, orang tua udah tua renta apa segala macamnya, itu kan ada yang bilang justru itu kesempatan. Iya benar, bersyukurlah. Bersyukur karena lu masih dikasih kesempatan untuk dapetin pahala banyak. Iya. Bukannya bersyukur jadi orang tuanya yang tersiksa. Iya. Bukan ya. Betul. Lu masih dikasih kesempatan untuk berbakti ya kan. Nah ketika 4 tahun itu, wah gila, itu ngerasa gimana? Senyalah gimana bang? Sewot. Boleh cerita nggak ke kawan-kawan? Iya. Yang ada penyesalan lah. Gimana tuh? 4 tahun itu gue ya kadang pulang nih ngeliat ada bokap, ya gue keluar lagi nongkrong aja dulu, nunggu dia tidur gue baru pulang. Atau gue lagi di rumah ngeliat ada dia, ya gue cabut. Tuh di 4 tahun itu tuh sewot ya. Sampai akhirnya gue, tapi lagi kerja tuh kan, gue kerja sana kerja. Sampai akhirnya gue kerja, gue dikabarin bokap masuk rumah sakit. Kami pulang,
gue ke rumah sakit, kami udah pertanda kayaknya dia dikumpulin sama dia. Ya udah dia pamit, dia pulang, dia meninggal. Singkat juga ya, bukan sakit keras dulu gitu ya? Mungkin udah lama, dia bokap gue tuh orangnya yang nggak ngeluh gitu. Nah ini dia nih, mungkin di luar sana juga ada yang punya bapak, ibu nggak ngeluh. Bukan berarti dia baik-baik saja. Ternyata bokap gue tuh lagi sakit, gitu, ngerti gak? Sakit, tetek sampai akhirnya nyampe di ujung kemampuan dia bertahan, mungkin ya udah tumbang, dia mesti dirawat lah dia gitu. Makanya buat yang orang tua masih ada, ya sering-sering dicari tahu kondisinya gimana, keadaannya gimana, ya jasmani, ya perasaan gitu loh. Yang masih punya kesempatan ya. Iya, gitu. Iya. Dan akhirnya hikmahnya apa tuh ketika tadi kan nyesel lah apa segala macem, 4 tahun begitu cepat gitu ya. Wih, gua gak kebayang sih. Iya. Apa tuh Bang ini rasain? Ya sedih aja sih. Cuma sekarang mungkin kalau mikir nyeselnya nggak akan bawa balik momen itu lagi. Ya gue masih ada ibu kan. Ya udah ke ibu aja sekarang gue. Ya sudah lah. Ya ada mau ampun aja lah, minta maaf ke bokap. Sekarang ke ibu gitu. Sama ya sharing ini soal ini, bahwa yang masih ada bapak ibunya tolong ditengok. Jangan cuma sekedar ditelepon. Ya kalau lagi sempet ditelepon, telepon lah. Kalau bisa mampir lah. Ajak ngobrol karena mereka butuh. Pun mereka nggak minta kalian datang. Ya tadi itu bahwa ada pride-nya, ada perasaan, aduh takut ganggu anakku lagi sibuk gitu. Ya kitalah yang mau memulai, kita datang, seneng pasti dia. Bahwa kita masih butuh mereka gitu. Gila. Dan sekarang berarti kan ibu. Berarti bener-bener nggak pengen ngulang waktu kejadian itu ya. Ya kan kayak 4 tahun lalu kan kayaknya kita mungkin yang nggak tahu tadi apakah sia-sia apa segala macam ya. Berarti sekarang tinggal bener-bener ngejagain banget ya. Apa yang dirasakan ketika bareng sama ibu dan ilmu apa yang bisa kita belajar dari Bang Arif Didu? Artinya kita harus ngapain yang muda-muda nih? Ini kan kita udah mulai masuk tadi kan abis tipis-tipis di awal kan mengenai ibu tuh sebenarnya tuh masih ngebayin kita loh gitu ya. Kita. Dan seterusnya. Nah, sampai segitunya berarti ternyata orang tua ya. Iya, ya itu yang gue rasain dan gue coba cari tahu gitu, ngobrol sama beberapa teman gue, ada juga yang ngalamin, yang pada akhirnya apa iya juga ya, karena gitu. Gue coba cari tahu dan gue ini bukan masalah benar sih sebetulnya, tapi gue udah di kesimpulan bahwa oh ternyata sampai kapan gue tetap bayinya orang tua gue. Orang tua gue tuh maunya diginiin. Nah yang tahu itu adalah ya kita. Cara cari taunya dicari, dikomunikasiin aja, diobrolin. Lu pinter-pinter ngelihat sign-sign yang dilempar sama ibu lu, sama bapak lu. Kayak bokap tuh, bokap lagi. Karena gue udah mulai ngalamin ya, gue udah jadi bapak, umur gue udah nggak muda, terus yang punya bokap nih, sesekali aja ngobrol dia gitu. Kalau ini paling gampang ini, hobinya dia aja deh, kesukaan dia, lu ajak ngomong. Soalnya ada temen gue yang sewot sama hobi bapaknya gitu, jadi gue males hobi bapak gue gitu, nggak klik sama gue. Iya kan nggak harus lu klikin, nggak harus match ya, nggak harus match. Hobi lu juga hobi lu. Bokap lu mungkin gak suka, tapi kan ya sudah. Ya bokap lu punya hobi ya sudah. Lu ngobrol aja, tanya aja, cari tahu bokap mau ngapain, hobinya. Karena gue punya temen bokap itu suka ini, ngoprek mesin. Padahal kagak benar nih, bapak-bapak di mana-mana tuh gitu, terima bongkar, nggak terima pasang. Iya. Ya kan sering kan. Ya, betul. Tapi itu sialnya gue baru tahu ternyata. Itu kami maksa untuk melakukan itu. Untuk sini biar emang pride. Satu pride, gue bisa semuanya, gue masih mampu semuanya. Bahkan sekedar perintilan untuk bongkar-bongkar barang elektronik kayak apa di rumah gitu, gue bisa. Dan biar direken juga bahwa oh keren lu, dia bisa. Ujungnya nanti nggak kepasang ya itu urusan lain. Iya. Gitu. Jadi ada bokapnya temen gue balik lagi tadi, doyan ngebongkar itu, sewot gue kata temen. Apa kagak ada yang beres? Jangan gitulah, gue bilang. Sini, gue aja ngomong. Lu balik posisi lu. Lu di umur dia. Lu ngelakuin hal yang lu suka. Tiba-tiba ada anak lu, ada orang lain yang
notice yang lu lakuin, cari tahu yang lu lakuin, nanya hal yang lu lakuin. Lu seneng nggak? Gue bilang. Iya juga ya. Coba lu lakuin gue. Datang ke bokap lu. Lagi ngerjain apa gitu. Atau lu iseng aja, lu cari aja barang. Pan, ini kenapa ya? Kemarin aku gitu. Iya dikerjain tuh. Langsung dibongkar sambil ngobrol. Bokap gue juga tiba-tiba bongkar orang teknik kan dia apalagi begitu tuh bongkar. Iya, apalagi dia ada basic teknik. Iya. TV gue salah masang bracket. Ini kejadian 2 minggu lalu. Salah masang bracket, tek udah. Lah ini gimana sih masangnya? Jadi dia nggak bisa ditukikin ke bawah. Oke. Pokoknya gue ceritanya tukar sama lu. Bukan. Lah ambruk rumah gue ya. Lah ambruk. Bukan. Nah, terus gue mindahin. Oke. Karena ya anak sih. Anak tuh di kamar gue, tapi gue nggak mau bebasin di kamarnya dia. Dia minta, dia lagi demen-demennya PS. Nah, gue naikin lah PS5. Tapi buat sewaktu-waktu ini pas libur aja main, ya udah. Tapi kok kecil ya udah gue beli yang gedean. Tuker lah, ya kan. Bawah ke atas ke bawah. Gede nih. Gue bongkar sendiri. Gue gak ngerti cara pasang bracket apa segala macamnya. Lu udah mulai lu sebagai laki. Iya betul. Gue bisa, gue mampu. Nah, coba kalau disuruh manggil tukang tuh kadang ini. Ngapain manggil tukang? Nah udah kan. Tapi mungkin level gue belum setua bapak gue nih. Ya kan. Jadi ngopreknya masih belum tajam tuh. Gue pindahin. Udah gede. Udah main deh tuh. PS udah selesai. Gue pindah ke bawah. Yang atas udah bener nih. Gak tau kenapa bisa gue. Pindah ke bawah. Dia gak bisa dongak bang. Jadi kayak udah rata. Jadi lu duduk di bawah tuh nontonnya mesti berdiri. Jadi gue nonton di bawah berdiri. Kan dia gini terus gak bisa ngap gitu. Ya Allah, ini gimana cara nukik ini? Kagak bisa, gue diemin aja. Bokap main ke rumah minggu lalu. Pas seru. Iya kan? Iya kan? Dah. Terus main bawah deh nonton. Udah di rumah ya, dia ngabarin gue lagi syuting nih. Udah di rumah nih, dia ngejar buat. Nanti nonton apalah persiapan buat nanti. Akhirnya sekarang nih nonton bola bareng-bareng deh, siap. Pas minggu lalu gue pulang, tek di bawah. Loh, TV kok udah nukik? TV yang di tengah di bawah tuh udah bener. Tadinya kan gue pasang sendiri TV tadi rata. Di bracketnya. Gue nggak tahu kok di kok nggak bisa turun ya TV-nya ya. Perasaan tadi bisa tuh. Lah, kok nukik nih sekarang? Nih, Pak. Lah, kok udah bisa, Pak? Nah, ini kenapa nih? Kok Papa giniin bisa nggak? Enggak, tadi Papa bongkar. Ini dibongkar. Dim dibongkar sama dia. Lah, gitu. Emang siapa yang pindahin? Bokap umur berapa? Tahun 58. Kalau 60 tuh berarti 65 ya. 58 68. Gimana sih ngitungnya? 58 sekarang 2000 berapa? 2024. 4 kurang 8 berapa? 66 nih. Apa 7 sih? 7 apa 6 sih? Allah. Gue gak tau lagi. Aduh gue malu nih jadinya nih. Kalau ngomongin bokap bener nih udah kebaca sama Om Arif nih. Iya. Bilangnya kayak ketahuan emang nih. Kayaknya gak peduli nih kayak Derry nih. Tahu. 2024 kurang 1958. Iya. 66 bener gue. 66 gue. Ya gak apa-apa kan. Jadi lekat. Kan jadi kepikir. 66. Ama lu berapa bang umurnya bang? Maaf. Gue? Iya. 51 kan. Lah deket sama bokap ya? Iya makanya gue ketemu dia pasti nyambung ngobrolnya. Oh iya beda 10 tahun ya? Iya 10 tahun. Iya tiba-tiba udah bisa nukik. Udah bisa nukik. Lo cakep. Lah Pak ini kok bisa turun ke bawah? Iya Pak benerin. Lah ini siapa yang iniin? Aku Pak mindahin Pak begini-begini. Gue ceritain kronologinya. Oh iya kamu salah begini-begini. Ternyata dia naik deh. Iya dong. Kamu salah tuh. Seneng tuh dia tuh. Ada bukan gini. Iya jangan gitu. Kalau ini gini. Iya bener. Happy banget. Pokoknya gini. Sekeren-keren lu, sepinter lu, secakep lu, serba wah lu. Ternyata ada satu yang gua tahu sekarang. Ya udah lu terlihat bodoh aja di depan orang tua lu udah gitu aja. Iya dong. Lu ngapain lu datang gini terus lu ngerasa lebih pinter dari bapak lu yang ngasih makan lu, yang nyekolahin lu, yang ngerawat lu. Terus lu lebih pinter, terlihat lebih pinter dari dia. Siapa lu? Kan menurut gua ya. Udah langsung panjang ngejelasinnya masalah bracket doang, Bang. Sampai 5 sampai 10 menit. Lu belakang bego aja udah. Iya. Tadi aku pikir kan gini. Dia kan dong. Itu dia happy. Itu sebenarnya happy dia. Happy dia. Tuh buat teman-teman. Gua enggak gampangin ini ya, enggak kayak nyepelin. Bikin orang tua bahagia simpel. Enggak.
ada banyak hal. Ini salah satunya kayak gini nih. Gue hampir kepancing bang sama setan. Maksudnya kayak bisikin kayak gini. Jawab, lu juga bisa, lu udah otak-atik, ya kan? Jangan. Terus gue agak kepancing itu kayak, lah, Pak kan udah aku gituin, Pak. Jangan. Maksudnya aku juga ngelakuin hal itu, cuma tetap nggak bisa dikebawain. Tapi gue tetap salahin. Enggak, kamu tuh udah salah. Ini tuh begini-begini. Sebenarnya dia happy tuh ya. Happy dia. Terus gini, ini anak gua, dia tetap butuh gua. Happy dia. Bukannya bermaksud untuk ya udah kita tolol aja ya. Enggak. Ngerti gue. Maksudnya udah lu jangan untungnya apaan sih lu pengen ngasih lihat, hei ma, apa nih aku gak ada juga sih pinter. Enggak ada. Nggak ada kamera, nggak ada media ya. Nggak ada. Lu malah bikin sedih mereka. Coba lu dateng deh untuk satu hal yang simple aja misalnya nih nyokap lu doyan masak nih. Ya paling gampang ya puji masakan dia. Paling gampang adalah semakin sering minta request ke dia, mau masakin aku dong ini. Ini bisa lu praktin. Lu coba bikin makanan yang dia punya nih, yang menu andalan dulu, lu bikin aja diem-diem. Terus lu cobain, terus lu laporin ke dia bahwa makanan lu nggak enak. Ini gimana sih Pak Niko? Dia tuh happy banget pasti. Jadi makanya tadi gue bilang kan, cari tahu kesukaan orang tua lu apa, masuknya dari situ. Dan inilah ternyata gue dapat kesimpulan bahwa Bang Arif Didu kan ya banyak menerawang kondisi orang tua gitu kan, sampai ada belajar dan dituangkan ke seorang anak. Kok bisa-bisanya ya seorang anak yang nggak suka terhadap makanan sesuatu tapi minta uang untuk beli makanan tersebut. Ceritain dong Bang, ini bagus deh ya kan. Itu tadi gue ngobrol di ruangan gue tuh brainstorm tentang, Bang, kita bahas begini ya. Ini ngomongin apa, Der? Begini karir ya, kisah perjalanan bisnis, kayak gitu-gitulah. Makanya tadi kan kasih solusi memang ada di situ gitu, obrolan tentang karir, perjalanan, sukses orang apa segala macam. Ternyata ceritain tuh tentang, nah ini ntar cakep nih ceritain Bang. Ya tentang yang tahu. Iya, jadi iya kan? Itu pelajarannya cakep nih. Ini orang tua nih harus belajar nih. Ini gue, lu harus belajar nih. Cakep nih. Enggak, jadi gimana tuh? Bisa bikin anak begitu tuh? Ya, gue lagi dikasih kondisi yang ya alhamdulillah gue di titik ini gitu ya. Bahwa waduh, dengan segala kemudahan yang gue bisa gitu ya. Yang gue bisa bahwa kerjaan gue gitu. Mau ngomongnya apa? Takut dibilang sombong. Gini, nggak apa-apa. Kondisi yang gue terima makin hari tuh makin menyenangkan buat gue karena ya kayak gue dulu sesulit itu, sesusah itu menurut gue ya. Padahal itu harusnya bersyukur lah ya dulu dikasih kondisi kayak dulu, karena gue jadi termotivasi, gue jadinya kreatif segala macam, gue jadinya nggak menyerah hingga akhirnya gue dikasih di posisi ini, gue kerjaan gue bisa dapat duit ya lebih mudah dari yang sebelumnya gitu kan. Nah ini tantangan buat gue sebetulnya karena gue punya anak gitu. Gue lagi nemu momen di mana gue balas dendam Der sebetulnya. Apa gitu. Tuh dendamnya? Dulu karena nggak bisa beli apa-apa. Persis. Anak gue sekarang kalau minta apa tuh di awal dulu ya, minta ini itu beli, minta ini beli. Gitu nggak mikir gue. Gue kayak gini, beli. Jangan sampai kayak, dalam hati gue gini, jangan sampai kayak gue dulu. Gue dulu tuh susah banget. Mau minta sama eyang kalian tuh gitu. Bang malah nggak jadinya dia jadi kayak manja, kolokan. Itu dia. Itu kan jadi kan semua kondisi itu sebetulnya kita mesti nyikapinya dengan bijak. Oke, boleh bersyukur tapi kita mesti hati-hati. Apakah ini bentuk sebenar-benarnya rezeki yang dikasih gitu kan? Apakah ini ternyata ini cobaan buat kita gitu? Pun cobaan itu juga kan rezeki menurut gua karena itu akan bikin kita kuat. Ketika kita coba cari tahu jalan keluarnya, kita makin kuat kan. Dikasih cobaan, kita cari tahu, ketemu solusinya, makin kuat gitu. Nah ini kalau gue jor-joran ke anak gue, bahaya dong anak gue nih. Kan gak selamanya gue temenin anak gue, gak selamanya gue punya uang untuk menuhin apa yang dia ingin. Ketika gue gak ada, ketika duit gue gak ada, apa yang terjadi sama anak gue ya ketika dia punya keinginan tidak terpenuhi. Makanya gue akhirnya ketika ada keinginan, gue bentuknya sekarang sama anak gue tuh, anak gue punya
misalnya punya keinginan, punya kebutuhan, ya kita ngobrol dulu. Sini, duduk. Butuh apa, nak? Aku butuh misalnya PS tuh. Lu tadi ngomong apa? Gue dulu boro-boro punya game, nyebut apa sih zaman dulu tuh? Game Watch tau gak lu Game Watch? Tahu Gamebot dulu ngomongnya gitu. Tuh yang di SD ditaliin sama abangnya kalau susah ditarik. Gue ngerasain lagi. Itu aja gue nggak punya, nggak kebeli. Dulu momen kecil gue, tapi gue bersyukur, gue bahagia. Nggak serta-merta gue yang gue mau waktu gue kecil dulu itu gue minta ke bokap ada. Hingga akhirnya jadi bikin apa? Otak kreatif gue jalan. Semua mainan gue bikin dulu, mobil-mobilan segala macam. Nah itu kan kelihatannya sekarang gue doyan woodworking, bikin apa? Itu bagian dari ini dulu. Oh, karena nggak mampu beli mainan. Karena nggak mampu beli mainan, jadi bikin mobil-mobilan lah, kapal-kapalan, apalah. Hey. Nah makanya kadang setiap kondisi itu pasti ada maksud, ada hikmah, kan gitu. Nah balik ke yang tadi, gila gue dulu susah banget. Boro-boro mainan sepatu aja gue 1 tahun ajaran satu sepatu gue. Dijaga kata bokap gue, bolong, resiko kamu karena kamu nggak bisa jaga, belinya nanti pas kenaikan kelas. Itu pun dengan catatan kalau sepatu kakak gue juga rusak. Kalau sepatu kakak gue bagus, mas, turun ke gue pakai sepatu kakak gue yang beli. Coba. Makanya ketika gue punya anak, gue ada duit, gue kayak balas dendam gitu kan. Tapi nggak boleh gitu, jangan. Akhirnya lah ngobrol. Jadi gue suka nanya gitu. Nah buat yang punya anak, dari sedini mungkin lah sering diajak ngobrol. Mungkin ada beberapa yang suka gini, pasti ngajak ngobrol sama anak kan belum tentu ngerti deh. Lo ya diajarin dari kecil, dari dia nggak ngerti diajak ngomong, jadi dia ngerti, percaya deh. Karena anak gue tuh gue ajak ngobrol dari zaman dia di perut. Nah nih aku pulang nih, aku tadi jualan nasi laku segini, ini aku tadi cerita. Terlihatnya sekarang sama anak-anak gue 2 itu kalau diajak ngobrol enak, nyambung. Oh gitu. Serius. Tapi nggak ada kata terlambat. Mulailah dari sekarang. Apa momennya apa nih yang akhirnya jadi nyambung, akhirnya jadi dia jadi ngobrol karena kelihatan setiap ngobrol tuh nyambung. Ya karena sering diajak ngobrol. Misalnya tadi yang dia lagi punya keinginan, sini nak apa? Bedain keinginan dan kebutuhan. Itu penting. Makanya lu ngobrol sini, ayo mana. Tas nih misalnya, tas dia gitu, dia. Dan anak-anak tuh lucunya gitu, dia punya cara untuk ngasih bridging gitu ke bapaknya. Rama, dia manggil gue Rama kan, ayah gitu. Karena Romo, temen bapak gue kan dari Jawa Tengah, dari Ngapak, dari Purbalingga tuh, jadi dia Rama. Kalau yang Jawa Tengah yang agak halus-halus itu Romo. Kalau ke istri, ke ibunya? Biung. Biung tuh apa? Ibu. Oh ibu, oke. Aduh biung gitu, aduh ibu. Pernah dengar kan? Oh iya. Oke. Ayo nak, keinginan kebutuhan. Oh ini, kayak contohnya gini deh. Dia tiap anak yang gue bilang tadi punya cara untuk nyampein bahwa dia butuh tuh lucu. Dulu di waktu dia kecil dia akan ngomong, tadi aku lihat ada kakak bawa tas. Oh gambarnya ini biru gini bagus deh. Oh bagus ya, gede itu kayaknya muat buku banyak deh, gini. Itu kalau aku yang pakai tuh dia akan segini, gitu dia cerita. Dia warnanya biru. Lucu amat sih. Kalau aku tuh kan lebih suka yang warna pink ya. Tapi di toko kayaknya ada deh tuh yang pink, gitu. Terus ujungnya gue tembak, Dar. Kamu mau tas itu? Enggak, tadi ada kakak-kakak. Kamu butuh? Gue kejar. Maksud kamu apa nyampein? Kalau kamu minta, langsung aja minta. Tapi aku respect gitu. Maksudnya aku seneng kamu cari cara untuk nyampein. Makasih ya. Nah ini, say thank you ke anak tuh. Bilang makasih. Bilang maaf kalau salah. Bilang tolong kalau butuh. Pun ke anak ya itu lakuin dah. Jadi dia ngerasa di respect. Ngerasa di itu. Itu salah satu proses gue belajar. Nah pada akhirnya si anak-anak gue ini, dia akan milah-milah sendiri gitu. Dia bisa yang tiba-tiba kemarin tuh aku kepikir ya pengen beli gitu. Dia nyebut barang misalnya gini. Udah nih. Tapi menurut aku tuh kan kayaknya gini nih. Jadi kayaknya nggak usah deh. Dia bisa begitu. Bisa begitu ya. Terus gue juga ngajarin ke anak-anak gue gini. Berbagi ya nak, gue bilang. Karena kita manusia nggak akan mungkin bisa sendiri. Kita pasti butuh orang lain.
lihat sekeliling kamu gitu. Nah, masih di tengah perjalanan kami atau tuh gue biasa ngajar tuh ada yang jualan ya. Kamu bisa bedain nggak? Ibu yang sepuh itu lagi jualan apa sih itu? Opak makanan kecil, oke. Sama toko itu tuh. Mereka di toko itu juga jualan. Ada juga karyawannya di dalam segala macam. Mana yang bedain apa? Ibu itu mungkin untuk nyambung hidup hari ini loh, nak. Ingat nggak? Aku dulu pernah jualan nasi untuk nyambung hidup kita hari ini. Karena aku akan ceritain tuh apa yang gue lakuin. Gue kerja dari mana, gue ngobrol. Ini gue pulang terus gue cerita. Tadi aku dari tempat Om Dery gini, kayak kami ngobrol ini segala macam kerjaan ini. Jadi dia tahu gitu semua. Bahkan yang gue jualan nasi bakar waktu itu gue juga cerita. Bahkan dari zaman dia di perut kan gue cerita, gue dagang. Jadi kalau kamu mau bantu bisa ibu itu. Mau belilah. Barangnya kamu gak butuh, ya sudah. Kasih orang yang butuh. Ibu itu dapat duit, orang lain dapat barangnya. Nah, makanya ada satu kejadian bikin gue mau nangis yang tadi tahu itu kan. Tiba-tiba anak gue pulang ke rumah nanya, "Ra, punya duit gak?" "Punya." Gue selalu nanamin ke anak-anak gue gitu. Jangan pernah bilang gak punya duit, jangan. Pun di kantong lu gak ada duit, jangan bilang, "Aduh gue gak ada duit." Udah, itu jangan diomongin. Oh iya, dan omongan juga omongan bisa doa takut. Iya dong. Iya. Makanya gue setiap ada duit gak? Ada. Karena seyakin-yakinnya gue sekarang adalah bukannya takabur. Ya semua yang kita butuhin tuh udah bertebaran di seputaran. Tinggal kita aja mau keluar apa enggak kan gitu. Di Al-Ghosyah udah dikasih tahu atau Allah berfirman kan, bumi ini dihamparkan, itu kita tuh cara rezeki di mana-mana udah cari aja, udah ikhtiar gitu. Iya, udah keluar gitu kan. Nah, balik ke anak gue itu. Ada kenapa nak? Aku mau beli tahu. Dan anak gue ini gak doyan tahu. Beli tahu gue. Kamu kan gak doyan tahu gue. Enggak, itu tadi ada bapak. Terus gue nengok, di belakang dia ada bapak-bapak tua lagi dia megang sepedanya. Belakangnya ada box tahu, tau kayak yang kuning tuh yang tahu iya. Oh iya. Oh gitu. Iya bisa. Kenapa? Jadinya gimana? Ya aku mau beli biar bapaknya pulang. Orang lagi jualan kok suruh pulang, gue bilang gitu kan. Gue bercandain. Enggak, soalnya dia itu biar tahunya kita beli habis, dia pulang dia bisa temenin ibunya. Ibunya kan lagi sakit di rumah. Ya Allah. Dan dia pernah curi dengar ternyata istri bapak ini lagi stroke di rumah. Orang kami pernah beli tahu dia sebetulnya. Waktu Pak udah sesepuh ini kok masih jual? Iya, kalau saya nggak keluar kami nggak punya duit buat makan. Oh bapak masih apa dulu? Saya berdoa aja sama istri lagi stroke. Mungkin karena itu anakku denger kali ya. Mungkin ya. Karena dia soalnya tahu soal itu. Biar dia pulang temenin ibunya. Allahu Akbar. Oh yaudah oke. Tapi masalahnya kalau kita beli, kamu gak makan tahu, terus tahunya tidak ada gunanya, terbuang, kita jadi dosa loh nak buang makanan. Oh iya, begitu kan, ya kan? Oh masuk tuh lagi tuh. Iya masuk lagi dong. Pendidikan. Enggak jadi gini. Ini kita beli, bapaknya dapat duit, bapaknya pulang temen ibunya. Tahunya kita kasih ke yang mau, yang doyan tahu. Itu kayak Umi, ada tetangga gue, ada Umi, ada kasih. Jadi bapaknya dapat duit, Umi bisa dapat lauk buat makan. Ya Allah. Tapi emang harus gitu ke anak-anak. Bisa begitu Bang. Enak loh Bang, belajar ya. Maksudnya artinya umur berapa? Sekarang itu kan udah dari umur berapa gua. Iya tapi kejadiannya udah lama tuh, udah sebelum COVID ya men. Masih unyu-unyu. Sekarang 11 tahun dia. Sekarang 11. Artinya kan COVID kurang kan 2 atau 3 tahun, 8 tahun lalu lah. 8 tahun ya. Lah gak jauh beda ya. Anak gue 6 tahun, tahun ini 7 tahun. Berarti waktu itu kelas 2 ya. Oh anak gue TKB. Itu TKB nih meskipun mungkin belum penuh dengan cerita kosakata, itu tuh bisa sebetulnya. Iya dong. Itu kan ditanam. Kayak gue setuju ketika orang bilang anak-anak itu adalah kertas putih. Tulisannya bentuknya apa? Kan kita yang nulisin. Iya. Jangan sampai ntar lingkungan yang nulisin. Jangan sampai ntar bentuk tulisannya bukan yang kita mau, bukan yang dia mau. Menurut gue ya. Iya. Gitu. Karena gue kalau sama anak-anak gue juga gitu, suka jalan. Alhamdulillah anak gue gak doyan jajan karena nggak tantrum gitu di mall? Enggak. Masa ya? Gue pernah loh nemu lagi jalan sama anak gue si kakak. Ada anak tuh yang nangis. Anak gue bingung liatin. Terus nanya ke gue, anak itu kenapa ya nama? Aduh,
gue nggak boleh sombong dia kan. Sini nak. Jadi anak itu tengah memperjuangkan keinginannya dia. Mungkin dia nggak nemu cara komunikasinya. Jadi yang anak-anak tuh biasanya gitu kan, sesimpel itu, nangis. Sementara orang tuanya nggak tahu. Jadi kita mesti belajar untuk mengkomunikasikan. Terus gue peluk dia kan, makasih ya kak. Dulu kamu nggak kayak dia, nggak tantrum, nggak pernah anak kuyong, nggak pernah. Jajan nggak pernah. Makanya gue kalau lagi jalan sama mereka suka nantangin dia ngambil lagi ada duit lah. Nih pegang kak, pegang deh. Duluan cari pedagang yang udah agak tua, yang butuh, yang kalian menurut kalian emang kita harus beli makanannya, kita harus beli dagangannya. Terus kamu cerita. Kadang kalau lagi di jalan anakku yang suka nyolek, Rama itu tuh di pojokan tuh ada bapak tua tuh lagi megang ya, jualannya. Terus kami berhenti beli. Kayak lagi nyari takjil nih sore nih kalau lagi di rumah sama si kakak, kak takjil war, baik sekarang lagi tren. Takjil war. Gue berdua dia jalan nyari yang sepi, gua dan kakak setuju, anak gue ya. Iya bukan karena kan kalau biasanya sepi kan takutnya kurang enak. Nggak enak, gue nggak peduli. Masa iya jadinya kita jahat sama mereka sih? Dan mereka kan itu kan bukan buat dan juga kan diri. Seukuran nggak enak tuh segimana sih? Mereka juga pasti effort juga kok buat bikin dan sesuatu. Dan ternyata gue kemarin tuh happy banget sama anak gue. Kemarin sore deh pergi keluar di Bukit Nusa Indah. Ini kami tetanggaan. Tahu. Bukit Nusa, wah itu kalau Ramadan gitu. Rame kan. Kemana karena turunan yang mau ke yang sebelah kiri Indomaret lapangan itu naik lagi apa? Kadang di situ. Kadang naik lagi yang ada pasar tuh di atas. Tahu. Di kiri tuh itu kayaknya primadonanya di situ. Primadona. Iya, yang enak-enak gitu. Iya. Anak gue tuh suka tuh. Cup jualan. Tapi gue sambil begini kan, sambil mantau di mana aja sih. Ada tuh satu dua. Kak, itu dua di kanan. Terbeli lontongnya di situ ya. Kak tuh kelapa itu. Terbeli kelapanya di situ. Gue nyari yang sepi, gue bagi. Tapi biar kebagian. Iya, udah nih gue bilang sama kakak, sama anak gue, ini kita bagi ya kak. Kalau kita berhenti di satu titik di penjual itu, semuanya ada dia. Tapi di situ semua. Yang ini kan nggak berbagi. Kita belajar berbagi ya kak. Pun itu nggak cukup, nggak akan pernah cukup. Tapi kita usahain kak. Semoga orang lain juga. Gitu gue. Oke, gitu. Ya udah beli. Dan ternyata kemarin dia happy banget. Jadi ada, ya Allah gue sedih banget. Ada dua bapak ibu, dua pedagang yang berbeda tapi nempel gitu. Ngipas gitu. Gak ada yang berhenti. Ya Allah. Karena gue pernah dagang kan. Iya. Gue dulu pernah ngemper di coffee shop teman gue di Kemang. Maghrib berangkat, majang. Jam 1:30, 2 pagi pulang ke Ciputat. Besok itu lagi. Ngemper nungguin orang. Kalau hujan ikut nangis gue. Ya lu bayangin hujan kan orang gak ada yang keluar ya. Ya Allah hujan. Bukannya gue gak bersyukur sama rezeki hujan, cuma kan gak ada yang jajan nih. Gimana? Gue tahu rasanya jadi berhenti di bapak itu beli. Jadi bagi dua aja kak, terserah kamu mau beliin apa gitu. Kalau kebanyakan kita bagi lagi ke orang makanannya aman, ya kan? Dia beli lontongnya di sini dan lontongnya enak di rumah. Ya Allah enak banget lontongnya. Enak ternyata ya? Enak ternyata. Dan itu satu bukti bahwa tempat makan sepi belum tentu nggak enak. Udah gitu aja. Lu boleh ngomong setelah lu coba, tapi tolong dicoba ya. Maksud gue belilah ke mereka, kasihan lu. Ya Allah. Iya itu dong, tuh emang stigma tentang sepi, stigma tentang ini. Enggak melulu. Atau mungkin agak rewot tuh sepedanya, gerobaknya, atau yang jual tua kayak bisa masak aja tuh orang. Iya kan? Bener. Itu muncul mulu tuh stigma-stigma begitu tuh. Lihat aja gerobaknya itu udah kumuh dia. Astaga. Ya udah beli biar dia bisa nabung, biar dia bisa beli gerobak baru. Atau pilihannya lo beliin gerobak dia yang bagus. Jadi lu jangan komen dong. Jangan. Ya, lu udah gak mau beli, udah. Gua gak mau beli. Udah berhenti diam di situ. Karena gak ada ujungnya ya? Ada ujungnya sekarang. Lihat aja tuh gerobaknya. Ya astaga udah gak mau beli, emang gak beli aja menurut gua. Iya. Ya kan? Gila menanami ke anak tuh. Ternyata sengefek itu ya, kertas putih. Waduh. Nah, ini kan gue tinggal nyampein aja yang pernah gue denger. Iya. Kertas putih. Kalau mau dikasih warna kan tergantung kita orang tuanya mau ngewarnain apa. Cari warna-warna yang baik gitu ya. Jangan sampai lingkungannya yang ngewarnain dengan warna yang kita nggak mau. Dengan warna yang anak itu sebetulnya tidak
seharusnya dengan warna itu. Kan begitu. Emang agak lain om yang satu ini. Enggak Emang lah. agak lain dalam arti agak lain pola pikirnya buat ke anak. Ya. Termasuk anak juga tahu kalau lu syuting bang apa segala macamnya secapek itu tahu ya pasti. Oh iya. Wih. Enggak gini, jadi film. iya gua kemarin berapa ya? Bentar agak lompat dikit ya. Agalan berapa sih tembusnya? udah 9 juta lewat ya. 9 juta. Udah 9 lewat. Gue mau agak teknis dong. Ini kan masih agak ngomongin karir dan bisnis nih. Iya. Ya, ini agak patah bentar ya gara-gara ngomongin itu. Gue sebenarnya penasaran sih nanya sama pemain apa mungkin produser apa segala macamnya. Kalau 9 juta penonton tuh berarti kecipratan ke pemain juga? Gimana sih skemanya? Enggak, kalau mau ke PH. Kalau mau kecipratan nih mumpung musim hujan nih, lu diri di pinggiran Kaubangan tuh ada motor ceprat. Bukan. Dari tiket. Oh, dari lu pasti nutupin nih. Enggak nutupin. Lu nanya apa mau tanya? Kecepatan duit. Gini, ini kan komisi. Ini kan bisnis nih. Iya. Kan ada kontrak. Bunyi kontraknya dulu gimana? Kan gitu. Oh, beda-beda dong lu sama yang lainnya. Bang. Lu tahu bunyi kontraknya dong berarti? Enggak, maksudnya ya enggak itu dulu, tahu enggak kontraknya? Ada enggak? Kan gitu bahasanya. Oh iya dong. Kalau ada, oh iya sih, tergantung akadnya berarti ya. Benar, tergantung akadnya. Tapi gue mau ngomong default settingnya. Default setting. Iya biasanya kan beda-beda kontrak gitu. Ada yang royalti, ada yang apa, ada yang kalau lu gimana? Beli putus. Saya mah receh, saya mah beli putus cuma. Oke, cuma. Ini gue jadi gimana ya di? Enggak kan mau jadi gibah nggak sih? Enggak ya? Iya gimana dulu nih? Gimana? Emang gibah itu keburukan? Enggak kan? Enggak ngomongin jelekan orang emangnya? Udah gini. Ini hal yang menyenangkan ketika ini si Agak Lain nyampe di sekian juta ini. Penonton. Satu gue seneng, dua gue ada tambahannya. Dah itu ya. Jadi balik ke. Oh ternyata ada tambahannya. Ada lah, gue kan jadi banyak dipanggil PH lain. Itu rezeki gue. Oh iya. Loh iya dong. Iya benar. Tapi dari 9 jutanya? Enggak, gue gak tahu matematikanya. Kalau di perfilman 9 jutanya. Sama, gue juga gak tahu. Saya taunya main aja pak. Saya pusing mikirin itu. Oh itu ke PH itu, ya? PH dan apa namanya sistem bioskop, iya. sistem perfilman. Saya gak mikirin itu. Tapi cipratan pasti berapa film lagi tambahan dari luncurnya Agak Lain? Tambahan filmnya? Oh kalau dari mereka belum. Enggak, bukan. Yang sekarang kecipratan. Wah, ada 3 judul yang lagi. Gila. 3 ya. Ngeri bang ya. Kalau lihat rencana Allah kita iya. Ya, dahsyat ya. Iya. Yang dulunya ngemper nasi bakar. Hati-hati gini. Makanya iya bener nih. Jadi gini. Lu kalau lagi ngerasa susah nih, padahal nggak boleh sih ngerasa susah tuh. Aduh, gue bingung dah gue. Ya enggak. Boleh gak sih? Ustadz Zul waktu itu pernah gue tanya, Ustadz agak ngeluh tuh iya bisa-bisa aja. Masa ngeluh dalam arti kan aduh panas nih. Itu kan bukan nggak mensyukurin matahari maksudnya. Iya. Tapi manusia tuh boleh untuk di situ sih. Waktu itu gue pernah nanya ke Ustadz boleh gue. ya udah. Gimana? Gue cuma mau ngomong gini. Tapi dari sisi apa? Bukan berarti nggak bersyukur atas kehendak Allah maksudnya. Iya. Kadang gue pernah nemu momen nih, ya ampun gue gini amat ya gitu. Bisa kali kayak yang lain. Sehubungan dengan kerjaan gue bisa kali kayak yang lain dapat stripping jadi dapat job ini sama gue cuma akhirnya ada di kesimpulan bahwa lu hati-hati gitu sama keinginan lu sama lah kan bagus pengen kaya iya ngerti bagus hati-hati kenapa lah ketika dikasih lu siap nggak itu dulu jangan ngeluh gue akhirnya ngurangin ngeluh karena gini semua kondisi kan tadi gue sering bilang gue sering ngingetin diri gue semua kondisi semua pertemuan semua itu pasti ada maksud ada hikmah gitu kan ketika gue lagi dikasih sepi ya lu bersyukur lu bisa istirahat lu bisa main sama keluarga lu lu bisa ngeliat sekeliling lu bisa ke orang tua lu yang tadi tuh kan gitu emang kalau lagi rame lu bisa bikin apa dikasih rame pak saya pernah pak stripping pagi ketemu pagi ya ampun ini bisa nggak saya ralat saya kemarin itu bercanda ini gue pernah satu hari 3 kota tung ya Allah duitnya banyak cuma badan gue nggak kuat ya jadi ya udahlah lu dikasih gini kalau menurut gue jadi mangkok rezeki kita tuh semua udah dibagiin ukurannya udah masing-masing ada
Dia nggak mungkin kurang, dia nggak mungkin luber. Percaya aja udah. Kalau gue sekarang, ikhtiar aja udah, jalanin, ikhlas aja. Oke. Ini jadinya gue tahu kesimpulannya bahwa meredam sifat iri. Persis. Iya, meredam sifat dengki kayak gue pengen tuh kayak Raffi Ahmad. Iya kan? Dulu gue gitu, gue gini. Karena gue baru kan di dunia hiburan, gue baru 2011 masuk. Lama lah. Dengerin dulu. Baru gimana nih? 2011. Gue 2021. Ngerti nih, 2011 masuk, 2000 sampai 2013 ya main sesekali. 2015 meletek akhirnya. Terus gue suka gini ngeliat ke yang lain. Ini gue setuju tadi bilang ngurangin rasa iri. Ngelihat orang lain seneng, ternyata yang harus dilakukan adalah ikut seneng aja. Ngeliat orang lain bahagia, ya ikut bahagia aja. Syukur-syukur lu bahagia karena membahagiakan orang lain. Itu penting. Soalnya apa terjadinya akhirnya ketika gue dulu gini, aduh komik lain tuh kerjaannya banyak banget, gue enggak, makin gak ada gue, makin gak ada kerjaan gue. Tapi ketika ngeliat komik-komik lain pada dapat kerjaan, gue gini, ya Allah makasih ya teman-teman saya banyak kerjaan gini. Yang terjadi apa? Semuanya kerjaan lain gak kepegang, kemana? Ke kita. Udah jalannya begitu. Lu doain aja temen lu semuanya dapat kerjaan. Kalau lu ngiri dengki gitu sewot ngeliat temen lu kerja, lu berharap temen lu gak punya kerjaan, kan yang nganggur jadi 2. Iya kan? Iya bener. Lu punya pesaing, ngapain lu pusingin? Ya udah, lu doain aja temen lu semua dapat kerjaan yang halal berkah, seneng semuanya seneng. Lingkungan lu seneng, lu kan ke bawah seneng, kan gitu mainnya. Iya bener, cakep nih. Iya dong. Iya. Belum lagi di situ berarti kita prasangka baik sama Allah dan seterusnya. Sebenarnya prasangka baik juga harusnya, maaf ya, harusnya juga nggak ada. Karena emang maha baik. Ngapain lu prasangka-prasangkain sih gitu. Udah pasti baik. Udah pasti baik. Ya kan? Gitu. Bagus juga nih. Emang umur-umur ngobrol sama umur-umur setengah abad tuh emang. udah banyak. Gue demen makanya. Kenapa gue paksa berkali-kali ngundang nih, susah banget nih emang. Ya. Iya itu dia. Kita pengen ngobrol sama orang-orang yang umurnya udah 5 dekade kan. 5 dekade. Iya bener kan, maksudnya. Aduh, pengalaman hidupnya nih. Ya, kita beda 20 tahun kali Bang ya berarti ya, kurang lebih ya. Maksudnya kan gue pengen tahu gimana sih cara didiknya. Nah, buat teman-teman sekarang kalau pengen jumpa dengan Om Arif Didu, apakah ada show? Jadi lu fokusnya sebenarnya ke aktor apa ke show stand up komedi apa gimana sih? Ya ada, gue sekarang gini. Stand up komedi masih gak sih? Masih. Off air suka ada yang hire. Udah lupa kayaknya mau di dunia stand up komedi, udah ngeliat film nih. Udah kayak apa itu? Enggak. Apa itu? Stand up itu kan base roots nyebutnya asal mulanya gua nggak mungkin lupa. Tapi tetap stand up. Tetap lah pengen tetap. Terus off air ada tetap. Gua orangnya sekarang yang gitu. Udah nggak, bukan bahasanya apa sih? Apa? Orang kan suruh bilang doa meminta. Gue udah nggak minta, bukannya takabur. Gue takut gue udah malu. Gue nggak minta aja gue dikasih segini banyak. Jadi gue gini. Allah Maha Pemberi itu begitu. Beneran. Gue sekarang ngapain gue minta? Gini. Kita minta yang kita mau nih. Tuhan kasih yang kita butuh, udah gitu aja yang gue yakin. Tapi kita tetap harus meminta karena ngerti. Kita memang harus bergantung. Apa yang harus lu meminta? Apa yang mau lu minta lagi? Kalau gue ya, gue suka ngobrol sama dia gue. Apa yang mau lu minta lagi, Semua disediain, semua dikasih. Lu tinggal bersyukur. Terus tinggal lu bikin itu, apa yang lu dikasih ke lu itu jadi keberkahan. Kan gitu doang. Gue jadi yang gue lakuin adalah kalau bangun pagi nih, alhamdulillah masih bangun. Ya Allah, minta sih. Kasih gue kuat, kasih gue sehat hari ini, biar bisa gue ketemu banyak orang, biar bisa gue berbagi, biar bisa gue bikin seneng mereka. Itu doang. Ternyata itu konsep rezekinya. Gimana cara lu berbagi kan Allah kasih, titipin lewat lu ya. Iya. Bukan ngotot gitu. Berarti enggak. Ebel Cobra salah dong. Maksudnya? Kemarin gue nonton di PWK apa di mana gitu kan. Ya Allah, jadikan aku Raffi Ahmad ya Allah gitu. Ya Allah jadikan kan dibicarain sama Pras Teguh tuh. Iya. Dia kalau doa dia kocak nih orang nih. Coba lu gimana? Dia ngomong jadi kayak Deddy Kobuzier gitu. Gue kan juga kayak sebenarnya ya. Terus Deddy Kobuzier jadi 2. Enggak ya? Itu baru si Ebel. Kalau ada 100 orang yang minta kayak Deddy, jadi banyak dong Deddy-nya. Iya gue
Masuk sih, cuma gimana ya Bel ya, agak-agak gimana gitu. Nggak apa-apa juga sih menurut gue gini kan mungkin mimpinya kali. Iya, mimpinya karena Allah juga bilang memintalah pada aku kan, suruh minta kan juga, nggak apa-apa minta aja. Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad. Kalau buat Arif Didu nih, udah kayak malu mau minta karena kenapa malu lah, kan kita kan semua manusia. Ngerti. Orang takut dikasih banyak. Enggak minta aja dikasih gitu. Gue enggak gini. Nah begini. Gue ke Derry nih. Padahal Derry gue enggak minta ke Derry. Terus Derry ngasih mulu. Terus gue datang, "Der minta ini." Nanggap sih. Gue lagi di titik itu. Terserah mau disalahin nggak apa-apa. Cuma maksud gue lagi di titik itu. Anjing si Derry kan ngasih gue mulu ya. Masa gue minta lagi ke Derry? Orang dia ngasih gue tanpa gue minta dia ngasih. Konsepnya lagi begitu. Iya, lagi begitu. Makanya gue alihnya begitu. Bersyukur sekarang gue. Kalau lagi syukur ya. Jadi gini. Ya Allah makasih. Ya udah kasih gue sehat. Itu minta sih memang. Biar gue bisa ketemu banyak orang untuk berbagi. Biar bisa gue bikin sama mereka. Dikasih lagi? Dikasih lagi. Serius. Konsep ikhtiar tawakal cakep juga ya. Kan lu gini. Lu mau dikasih duit. Lu pengen ada duit nih. Kan pertanyaan pertama adalah duit lu buat apaan itu dulu. Oh buat ngasih ke orang lain lagi gitu. Jadi lu doanya adalah bagi ke orang kan. Otomatis ini masuk. Dikasih masuk. Gua ada contoh hidupnya satu tetangga gua, ya Allah. Kenapa? Dia tuh orang itu ini banget. Apa? Ringan tangan? Iya. Dan duitnya gak habis. Gua ngobrol sama dia. Bayangin loh. Lagi zaman sepedaan nih, sepeda gunung. Ciputat Baru. Tongkrongan kami ini si pengangguran tolol ini dibeliin satu-satu. Oh iya. Buat nemenin dia. Tiba-tiba diajak tur ke Bali, bawa badan doang. Disediain bis, hotel gitu, semingguan lebih. Sekarang jalan kemana dia yang nraktir. Nongkrong apa beliin kue. Terus gue nanya nih, Om. Sorry ya nih, Om. Lu nggak takut duit lu habis apa? Ini yang lagi gue cari, kata dia. Makin gue keluarin makin datang, aneh, kata dia. Gue cuma pengen orang-orang seneng aja, di dekat gue seneng. Bukan berarti gue ngebeli mereka ya, enggak. Cuma gue mau berbagi aja. Tapi dia apa, pengusaha? Pengusaha. Oh, mau artinya dilancarin tuh perusahaannya. Iya. Terus gue mikirin, apa iya ya? Karena doanya dia, niatan dia nyenengin orang, bukan untuk duit itu semata-mata buat dirinya dia, ngerti gak? Gue buat nyenengin orang niatan gue. Jadi dikasih terus, emang nggak tahu udah begitu. Konsep ini, catat kawan-kawan ya. Hati-hati dengan prasangka buruk, hati-hati dengan banyak mengeluh tidak bersyukur. Itu bahaya tuh. Ya Allah, kok tuh di sono bisa tuh rame, padahal dia sholatnya lebih jarang daripada gue. Gitu-gitu tuh. Lah itu yang tadi aja tuh, kalau gue selalu pakai itu kan. Kita minta yang kita mau, tapi Allah kasih yang kita butuh. Begini loh, gue udah ngalamin. Ya Allah, kasih gue kerjaan dong kayak yang lainnya. Dikasih gue 3 kota, abis itu gue minta ampun, gue udah gak berani minta gue. Surabaya, Pekanbaru, Jakarta, pulang udah begini gue. Wah, duit gue banyak, tapi capek ya Allah gitu. Zolim gue sama badan gue. Kan belum ke anak ya. Belum ke anak. Kita gak boleh menzolimkan. Ya. Waktu kualitas kumpulan anak gue jadi berkurang. Gue ada di rumah cuma gue udah boyo. Dia ngomong apa kan gue nggak. Yang dirugiin siapa? Anak gue. Padahal itu haknya dia. Kan gitu. Dan kita nggak boleh memang berlebihan dalam mengejar dunia itu tuh sebenarnya di bawah kaki kita nih, ibaratnya gitu. Iya, udah dicukupkan sih betulnya. Udah, lu jangan minta aneh-aneh gitu. Nah makanya gue pengen lihat nih apa sih sebenarnya yang udah dilakukan oleh Om Arif Didu sehingga ternyata bentuk dari kesantaiannya ini dalam artian nggak perlu ngotot terlalu ngejar dunia, tapi dikasih 1 tapi brek, dikasih 2 tapi brek, ketimbang 10 tapi repot, tapi sebenarnya sama aja nilainya gitu kan. Gue pernah ada momen gini nih, callingan nih, karena bukan pegawai ya, jadi berharap callingan aja. Ada 3 kerjaan film masuk dari 3 pihak berbeda, tapi rentang waktu produksinya nyaris sama. Tipis. Barengan. Barengan. Wah, nggak bisa lepas nih, jangan kan gitu. Itu manusia banget kan. Bentar ya Mas, saya cek yang sini. Wah, kita atur tuh. Masuk semua. Masuk semua.
Maksudnya jadwalnya oke, aman nih, 3 bisa jalan bareng nih. Kan gila gua. Wah, iya. Udah tungguin. Yang terjadi apa? Gagal 3-3-nya. Lah kok bisa? Iya nggak tahu itu mah, kan semua tuh ada maksud. Tiba-tiba, Bang pending. Bang ya ini cancel nih Bang. Bang sorry Bang ya ini abang belum bisa ikut yang ini. 3 hilang semua. Terus gue mikir kan, ini maksudnya apa ya? Wah mulai ngaco pikiran gue. Oh gini ini. Tapi berusaha berpikiran positif. Kalau 3-3-nya jadi, apakah selesai produksi gue, badan gue tetap aman? Rapet itu. Oke. Sementara gue udah gak muda dong, udah. Mungkin kalau masih bujang umur 20-an masih bisa gue jabanin. Terus gue mikir, apa iya? Terus misalnya aman badan gue, apakah ketika gue jalanin semuanya satu sama lain gak saling bentrok? Waktu ada kejadian teknis atau bisa apa? Aja apa bisa gitu aja kan, apa? iya. Terus kontrak gue jadi bahaya, gue kena penalti atau aduh apaan nih gue? Oh ya sudahlah, gue bersyukur aja lah, pasti ada maksud. Udah, makasih ya Allah nggak jadi, ya udah, gue lepas. 2 hari kemudian ada callingan film yang nilainya sama dengan 3-3-nya. Iya, lu gila loh. Gue begini, ya Allah lu hebat banget ya Allah. Iya. Prasangka baik dimulai dari prasangka baik, dan ternyata Allah bukakan dari dengan takwa, ya kan? Pasti Allah bukakan rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Tiba-tiba dapetnya dibuat satu tapi sama nilainya. Capeknya beda. Ini lebih pendek produksinya dibanding 3 biji ini. Wah, ternyata hikmahnya itu Allah ya. Oh gitu. Oh ya udah. Oh iya, ini percaya aja, udah percaya bahwa ini udah siapin, bahwa hal-hal baik itu emang udah nih, jangan ngeluh, jangan gitu. Masya Allah. Akhirnya di ujung obrolan ini gue jadi banyak belajar. Plus berarti yang lagi lu kerjain apa aja Bang? Dari Khas Kreatif ya? Khas Kreatif, film 3 lagi. Film itu, terus kayu gue mau lihat dong. Ada di mana tuh detailnya? Di situ aja. Jadi coba ke bawah. Dimas. Kayunya dong. Mau dong usaha tadi. Jadi diapain tuh kayunya, Bang? Enggak, jadi gua ini bagian bikin dari custom. masa-masa zaman dulu tuh, ketika kepepet the power of, ini enggak semuanya kayu kayaknya di bawah. Di bawah. The power of kepepet. Nah, ini. Tuh. Bisa bikin begini. Iya, the power of kepepet. Jadi gue apa nih ya? Gue nyari apa ya? Makanya ketika dia yuk bikin palet. 1 palet tuh ongkosnya 5.000. Dibagi 5. Jadi 1.000 perak 1 palet. Lu tau palet kan yang buat tahu? Ya itu. Jadi paling sehari tuh pulang bawa berapa gitu. Nah tapi gue akhirnya ngeliat kayu-kayu ini. Dari situ gue bawa. Nah gue selalu gitu. Kenapa gue ditemuin sama Nika? Ya udahlah, bawa pulang, kumpulin. Selesai urusan proyekan itu, gue bikin kotak iseng, kotak-kotak perhiasan, gue bawa. Dijemput istri gue waktu kami belum nikah. Di kantinnya ya lagi nungguin, gue taruh meja. Ada yang kepengen, Mas ini apa? Kotak perhiasan gue. Dijual nggak? Karena gue nggak niat jual, gue bawa pengen kasih lihat bini gue. Jual? Oh mau? Ya udah, berapa deh? Dah. Serius, gue tuh tolol, urusan bisnis tolol. Jadi akhirnya berlanjut, gue suka, gue bikin, sempet jadi sumber penghidupan kami, makan gitu. Jadi kalau ada orang pesen nih, custom. Ini kayak gini, biasanya kita ngobrolin kan barangnya kan kayak gimana, sketch kayak gimana. Gue ngitung bahan, bahannya segini nih. Ini segini nih nih bahannya nih, harganya nih. Lah kok dikasih tahu itu kan modal? Enggak, gue emang setolol itu. Lah kan modal? Enggak apa-apa. Ngapain? Gue kan ngasih tau bahan, gue gak ngasih tau pengerjaannya. Bahannya segini, mau lanjut gak? Iya, berarti tinggal ya udah ketahuan deh untung ntar, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ya tinggal lu ongkosin aja udah berapa iya, gitu. Lu ongkosin aja nih, gue segini. Kalau lu mau ya lanjut. Atau gue balik biasanya. Gue butuh lemari nih misalnya gini, butuh ini. Oh ya udah, ada gambarnya ada. Nih. Bahannya segini nih jasa gue segini, gimana? Wah budget gue, ya udah budget lu berapa? Ini segini dulu, ya udah dari budget lu ngecak lagi. Ini bisa kayak gini nih budget lu tuh, mau hajar. Tapi yang terpenting batin gue terpenuhi, gue seneng lagi ngerjain itu dulu. Apapun itu, mau lemari, mau apa? Sekarang Oke, ini jati Belanda bukan sih?
Yang ini Jati Belanda ya. Tapi gue ketemunya kayu karena gue ketemunya di mana? Bukan, maksudnya kadang main. Gue ada di komunitas ini kan, gabung di komunitas hobi kayu Indonesia ada tuh. Oke. Jadi buat teman-teman yang suka ngulik kayu-kayu, woodcrafting, woodworking lah apa namanya, gabung aja di komunitas hobi kayu. Nah di situ tuh banyak teman-teman punya bengkel sih. Nah, suka ada tuh sisa-sisa potongan segala macem, jenis kayu macam-macam. Biasa saling beli atau saling barter. Okay. Karena gue di konsepnya gue di scrap wood. Menurut gue kayu nggak ada sampahnya. Kayu dari ukuran paling gede sampai ukuran kecil kan bisa jadi apapun. Tusuk gigi aja yang terkecil bisa jadi itu. Lah iya ya. Tusuk gigi juga dari kayu ya. Jadi nggak ada sampah menurut gua. Biasanya gua combine. Dari combine itu biasanya ada surprising. Wah jadinya kayak gini coraknya. Oh jadinya kayak gini kombinasinya. Itu yang itu kepuasannya. Itu kepuasan gua. Kadang kalau lagi lowong tuh pagi bangun tidur pegang kopi ngeliat tumpukan scrap wood gua. Itu kebayang tuh pengen bikin apa. Itu senang banget. Terus dijual? Ada yang suka bayarin boleh. Kalau enggak gua buat koleksi aja. Coba close Dim. Mau lihat dong. Ya ini. Gua bahkan bikin senar drum buat anak gua, senar drum. Senar drum anak gua lagi kayu ya. Lu turun di bawah tuh ada. Iya dari kayu. Kalau ini apa sih? Itu buat ini. Ini baca. Bukan orang sculpting apa yang orang bikin topeng efek itu. Jadi buat mejanya dia. Buat mejanya. Iya. Ini permainan. Dan hobi gue ini yang alatnya sampai selengkap itu. Endorse Pak. Dikasih. Iya enak bener. Iya. Oh. Gitu. Yang ada kayak jadi kayak semacam ada workshopnya gitu ada kan. di belakang rumah ya. Oke. Boleh lagi. Gile. Bang lu. Tuh. Ini apa? Itu nyebutnya apa ya? Buat ini orang film itu sih buat toolsnya mereka tuh. Gila, sampai ada niat, sampai alat. Ketika combine kayu potongan. Iya. Gitu kan. Oh ini ya, apa namanya? Jenis-jenis apapun digabung jadi satu. Digabung aja gitu, scrap wood gitu. Berarti tersusah sekarang bikin apa? Tersusah? Pengalaman. Terakhir apa ya? Kayak bentuk lingkaran gitu, rak gitu nih jin. Rak. Kayak rak gitu lingkaran yin-yang gitu. Tapi ya sudah gue biasa misal ini susah nih. Oh ini ada maksud. Kenapa? Biar gue tahu tekniknya bikinnya. Biar belajar. Jadi gue tahu gitu. Gile. Jadi artinya ya mau beli mau request tinggal kontak aja di sini. Berarti nanti nggak menutup kemungkinan ada kayak semacam bukan toko ya. Nggak ada sih gue. Nantinya. Enggak dari hobi aja. Gimana nanti aja. Gue perencana yang buruk gue. Jadi gue nggak tahu sebetulnya. Udah ngikutin aja. Oke. Dan dalemin ketika memang sekarang lagi ada sesuatu. Gitu, dalemin aja gitu. Banyak banget. Nih, cakep deh tuh. Kolaborasi bareng kawan-kawan pengusaha dan UMKM ya. Iya nggak ya? Berarti sekarang lagi ada kayu, acting film, talk show atau podcast atau apapun itu ya. Podcast. Gue sekarang lagi nih ngomong geblek banget. Dulu pas SMA tuh kepengen ada motor tua ya tahun 80-an, ada Binter ya. Gue lagi ngebongkar, lagi ngerakit sendiri. Cafe Racer. Enggak, bikin orinya aja. Tapi mesin ada bengkel gitu, ada montir handal. Niatan gue itu buat gue keliling nanti pengen hubungannya emang lu ngomong kayu, gue hubungan sama kayu ini gue sama yang tadi tuh yang ininya jelek nih gerobaknya cuma gue pengen keliling pengen ngelihat ada nggak ya Allah gue ada gunanya nggak sih buat mereka yang jualan yang grombyongnya kah kotak itu yang jelek gue pengen bikinin gue pengen ternyata berbagi itu nggak harus jadi caleg ya. Oh jangan. Ya kan ada yang bilang begitu katanya. Pas lagi dia mau nyalonin baru dia bantuin ini, bantuin itu, bantuin itu. Iya. Ya kan. Ya kalaupun misalnya rezeki nggak di situ kan memang kalau tujuannya kan gue ingin membantu dan gue akan membangun itu pilihan lo ya. Tapi kan lo mau ngebangun kan nggak harus jadi caleg. Ternyata bisa juga jadi seorang aktor atau mungkin konten kreator bisa berbagi. Bisa. Nah dalam waktu dekat itu gue habis lebaran lah selesai motor nih pengen keliling. Kita tunggu ya nanti habis lebaran Bang Arif Didu akan ada di Bukit Nusa Indah. Boleh. Villa Dagotol. Iya. Lu betul di perumahan di Villa Dagotol nih? Iya Villa Dagotol gue. Tahu tuh dari dulu? Enggak dong. Enggak ya. Ciputat mantap. 5 tahun baru 5 tahun ya? Sebelumnya jadi kontraktor. Ngontrak sana. Bukan bangunan. Kayak bapak gue kontraktor gue nyambungnya ke situ ya. Oh, jadi ngontrak sana ngontrak sini sekarang udah punya rumah sendiri. Alhamdulillah gitu.
Rumah luas berapa tuh? Oh, enggak, masih kecil, Pak. Oh, Masya Allah. Kita tunggu gebrakan-gebrakan baru dari Om Arif Didu. Mantap. Seru ngobrol sama senior kemarin. Cing Abdel kesini. Oh iya, Cing Abdel. Kangen juga sama Iya, dia. banyak lah kawan-kawan. Kita tunggu lagi lah. Makasih loh. Sama-sama. Gue makasih, Bang. Enggak dong, sama-sama makasih. Karena gue dikasih tempat untuk sharing. Banyak yang bermanfaat insya Allah. Nanti gue ke Ciputat ya. Boleh. Ke daerah situ nanti main-main. Nanti gue kontak-kontak. Kita kasih solusi.